kalium itu gagal, distribusi ion itu akan menjadi tidak stabil, gradien konsentrasi akan hilang, dan potensial membran itu tidak dapat dipertahankan. Hal ini akan mengganggu fungsi vital seperti transmisi sinyal saraf dan kontraksi otot. Jadi, bayangkan sebuah mobil balap yang sedang bersiap di garis start. Lalu, mesin mobil itu harus dihidupkan dan bahan bakarnya itu harus tersedia agar mobil siap melaju saat lampu hijau menyala. Nah, dalam tubuh kita, pompa natrium kalium adalah mesin yang mempersiapkan sel untuk menghasilkan sinyal listrik ketika diperlukan. Pertama, menjaga stabilitas. Jadi, tanpa pompa natrium kalium, distribusi ion itu akan menjadi tidak stabil dan gradien konsentrasi akan hilang. Nah, ini akan mengganggu kemampuan sel untuk mempertahankan potensial membran istirahat dan menghasilkan sinyal listrik. Contoh dalam tubuhnya begini. Jadi, pada sel saraf, pompa natrium kalium itu memastikan bahwa sel itu siap untuk menghasilkan potensial aksi sinyal listrik ketika dirangsang oleh rangsangan eksternal. Sedangkan pada sel otot, pompa natrium kalium itu mempersiapkan sel untuk menghasilkan kontraksi otot yang efisien. Untuk refleksi sistemiknya begini, pompa natrium kalium adalah pengatur tidak terlihat dari ritme kehidupan, bukan hanya mempertahankan voltase, tapi juga kalsium, kontraksi, dan kelangsungan hidup. Intinya, ini menunjukkan bahwa pompa natrium kalium adalah mesin pendukung yang memastikan sel tetap siap untuk berfungsi secara optimal. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya ada harmoni dalam kerja pompa natrium kalium. Jadi, kenapa sih pompa natrium kalium itu dianggap salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh? Ya, karena pompa natrium kalium itu memainkan peran tidak langsung namun penting dalam pembentukan potensial membran dengan mempertahankan gradien konsentrasi ion natrium dan kalium. Ia juga mempersiapkan sel untuk menghasilkan sinyal listrik atau respons dinamis lainnya. Lalu, bagaimana sih pemahaman tentang pompa natrium kalium itu dapat membantu calon dokter dalam praktik medis? Caranya, memahami mekanisme ini membantu calon dokter memahami dasar-dasar fisiologi tubuh yang penting untuk mendiagnosis dan mengobati gangguan seperti epilepsi, gangguan neuromuskular, dan aritmia jantung. Kemudian, apa sih pesan utama yang dapat kita ambil dari pembahasan tentang pompa natrium kalium? Jadi, tubuh manusia adalah sistem yang kompleks dan harmonis di mana setiap komponen termasuk pompa natrium kalium itu saling mendukung untuk menjaga kehidupan. Memahami mekanisme ini dapat membantu kita lebih menghargai keajaiban biologi tubuh. Teman-teman sekalian, pompa natrium kalium adalah salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh kita. Ia memainkan peran tidak langsung namun penting dalam pembentukan potensial membran dengan mempertahankan gradien konsentrasi ion natrium dan kalium. Ia memisahkan muatan secara langsung, tetapi kontribusinya terhadap potensial membran hanya bernilai kecil 1-3 mV. Sebagian besar potensial membran itu dihasilkan oleh difusi pasif ion kalium dan natrium melalui kanal rembes yang bergantung pada gradien konsentrasi yang dipertahankan oleh pompa natrium kalium. Ia adalah fondasi yang mempersiapkan sel untuk menghasilkan